aku Nadia Sastra, biasa dipanggil Nadia atau teman-teman dekat manggilnya Tata. Sekarang aku bekerja sebagai flight attendant di salah satu maskapai plat merah di Indonesia. Aku join menjadi flight attendant sejak tahun 2018, tapi kemarin karena COVID jadi harus berhenti. Tapi sekarang balik kembali ke maskapai untuk penerbangan haji aja. Jadi sebenarnya persyaratan dasar untuk menjadi pramugari itu tergantung maskapainya. Tapi untuk basicnya, kalau untuk maskapai aku kemarin, usia cukup 18, tapi beberapa maskapai ada yang menentukan usianya harus 21. Dan untuk pendidikannya juga tergantung maskapai, ada maskapai yang harus setidaknya D3, tapi untuk maskapai aku kemarin tamatan SMA boleh. Kemudian apalagi ya basic seperti harus bisa berbahasa Inggris, baik speaking and writing in English, lalu apa ya, kemudian juga harus pas ground training, flight training, apalagi, that's all I guess. Cuman karena aku joinnya dari daerah, joinnya aku kemarin dari Medan, jadi beberapa tesnya dilaksanakan di Medan, tapi beberapa tesnya dilaksanakan di Jakarta. Jadi pakai sistem gugur-guguran, jadi misalnya tes ini ada beberapa yang nggak lolos, gugur. Tes ini ada beberapa yang nggak lolos, gugur sampai yang akhir. Sebenarnya di Medan itu kan langsung sama maskapainya ya. Cuman beberapa bagian tesnya tuh di Medan, kayak written tesnya di Medan, English tesnya di Medan, terus background checknya juga di Medan kalau aku nggak salah. Kemudian beberapa interviewnya juga di Medan. Yang di pusat itu cuman medical check. That's all. Kayak medical check doang yang waktu itu di Jakarta. Setelah medical check selesai. Ini nih yang harus kalian tahu. Sebenarnya tuh setiap maskapai itu kan punya kriteria untuk flight attendant-nya masing-masing ya. Karena setiap maskapai itu kan warnanya berbeda. Kalau untuk maskapai aku itu tuh mencari wanita-wanita dengan kepribadian yang anggun, karena menggambarkan Indonesia. Jadi ya standar lah, ramah-tamah, komunikasinya baik, apalagi ya, service oriented sih dasar banget itu, karena kita bekerja di bidang service, jadi emang harus service oriented. Karena sampai detik ini tuh kita tuh kalau dibilang yang dicari yang cantik, semua perempuan cantik, dicari yang pintar, semua perempuan pintar. Mungkin di beberapa deep interview kan kebaca ya kepribadian orang. Apakah dia tipikal yang bisa diajak bekerja sama dengan tim? Apakah dia tipikal orang yang terlalu dominan? Kita butuh kepribadian dominan itu untuk as a leader kalau seandainya di tim. Tapi kalau terlalu dominan, itu jadinya nggak bagus. Dia tergantung interviewnya guys. Ada juga si tes psikologi kan. Be yourself sih. Maksudnya jangan mengarang-arang kamu itu orangnya seperti apa. Sepositif mungkin, sebelum pergi itu percaya diri, positif, dan kalaupun seandainya tidak bernasib baik, artinya belum berjodoh. Pelatihan yang dilalui seorang calon pelatihan dari awal ya. Pelatihan dari awal itu ada namanya initial training. Initial training itu semuanya itu tergantung maskapai ya, tapi aku berkaca pada maskapaiku aja. Initial training itu sekitar sebulanan, kemudian kayak ground training 2-3 bulan. Kemudian kita ada flight training juga, karena kita pertama jadi pramugari itu flight training itu 10 sektor. Jadi 10 kali terbang. Setelah semua trainingnya komplit, baru kita boleh komplit dan maksudnya lolos ya. Pas all training, baru kita dapat flight attendant license ya.
sesuai dengan jenis type rating pesawat ya. Karena aku mulainya terlalu muda kali ya, aku mulai di usia 18, jadi berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar seprofesional itu lumayan kaget untuk mengatur waktu, mengatur pola makan, mengatur bagaimana cara bersosialisasi kiri kanan. Apalagi kalau kita dari daerah Sumatera, sometimes kita terlalu keras. Orang-orang di sana mungkin tidak sekeras kita, jadi seberusaha mungkin untuk kalau bicara tone down, atau kalau menatap sesimpel tatapan aja, maksudnya melatih sambil ngaca deh, melatih tatapan, melatih ekspresi muka, jadi nggak kelihatan kayak kelihatan angkuh, sombong, gitu doang sih. Kerjaan sebagai pramugari, bagaimana tipsnya kayak penanganan penumpang yang sulit? Sebenarnya semakin kita sering terbang, semakin tinggi jam terbang, skill komunikasi, skill problem solving kita tuh semakin terlatih ya kan. Kalau mungkin di awal-awal agak sedikit sulit karena kita belum firm. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin firm dengan kerjaan masing-masing, semakin firm sama yang dilakuin, kalau ada problem, pasti kita ketemu jawabannya. Gini deh, kalau kamu masuk ke dalam ruangan nih, karena kita terbang nih barengan ya, kita krunya selalu ganti-ganti. Setiap ketemu sama kru baru, make sure isi kepala dan isi perasaan kamu adalah kamu tidak kurang dari yang lain dan kamu tidak lebih dari yang lain. Jadi bekerjalah sesuai aja dan sepositif mungkin. Yes. Apa yang harus diperhatikan dalam menjaga fisik dan profesionalisme sebagai pramugari? Soalnya kalau jadi pramugari itu enaknya adalah kita salary-nya lumayan. Jangan terlalu menghabiskan, selain nggak apa-apa untuk self reward beli barang nggak apa-apa, tapi sebagai wanita-wanita ini habiskanlah uangnya sebanyak mungkin untuk perawatan, untuk menjaga pikiran agar tetap waras, jalan-jalan, apalagi ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Kalau sesekali junk food nggak apa-apa. Kalau ngerasa kamu tuh tipikal orang yang gampang capek, jangan lupa ambil vitamin. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup, baik-baik mengatur manajemen waktu, karena kalau kita berantakan manajemen waktunya, pergi kerja capek, pergi main capek, istirahatnya kurang kalau manajemen waktunya jelek. Tapi kalau manajemen waktu kita bagus, di kerjaan kita cukup istirahatnya, kerjaannya happy, pergi mainnya happy, istirahatnya cukup, begitu. Karena aku tinggalnya di Sumatera, jadi orangnya agak-agak santai dan tinggal di kabupaten, jadi tidak ada hitungan macet, tidak ada hitungan lama. Kalau udah semakin ke kota, kalau saran aku adalah kalau mengatur segala sesuatu itu hitung menitnya. Jadi kamu lebih strict lagi. Jangan janjian jam 3 kamu mikirin jamnya, no. Janjian jam 3 hitung menit-menit sebelumnya. Janjian jam 3 bangunnya jam berapa, mandinya jam berapa, untuk prepare-nya take berapa lama, di jalannya berapa lama, estimasiin waktu. Karena waktu orang lain itu berharga. Kalau kamu mau waktu kamu dihargain, hargain juga waktu orang lain. Karena misalnya nih, kita punya janji sama orang. Terus kita udah meluangkan waktu kita yang sekian jam, misalnya kita meluangkan waktu 2 jam, kemudian dia telat 1 jam. 1 jam itu kan lumayan berharga ya untuk spending time sama orang-orang gitu loh. Sementara kita banyak hal yang harus kita lakuin. Jadi hitung menitnya, jangan lihat jamnya. Banyak-banyak mendengar. Komunikasi itu pastiin kalau kamu berbicara, jangan motong pembicaraan orang. Pastiin juga kalau kamu berbicara, kalimat yang akan kamu keluarkan tidak menyakiti perasaan orang lain. Apa ya, sebenarnya kunci komunikasi itu adalah mendengarkan sih. Ya mendengarkan tentunya dengan respon lah ya, mendengarkan aja ngomong sama batu. Maksudnya mendengarkan banyak-banyak kiri kanan, jangan tinggi hati, jangan ngerasa kamu satu-satunya yang benar di sini, karena kan pekerjaan sebagai flight attendant itu kita bekerja dalam tim. Setiap penerbangan kita ganti-ganti tim, kita ketemu orang baru, nggak usah ketemu penumpang yang jumlahnya sekian ratus deh, ketemu kru yang ganti-ganti. Kalau pesawat NG tuh
4 lah ya, 4-5 orang, ketemu orang 4-5 orang baru setiap hari kan lumayan drain energi ya, apalagi ketemu penumpang yang sekian banyak. Dia banyak berkaca kiri kanan, karena kadang-kadang kalau kita sering berkaca sama orang lain nih, kita ngeliat cara komunikasi orang lain. Kalau orang lain komunikasi jelek, kerasa, jangan ditiru. Kalau ada misalnya ketemu sama ini nih, lucunya, kalau kalian udah lama kerja jadi flight attendant, yang aku lihat dari senior aku ya, mereka tuh service orientednya tuh kebawa sampai ke kamar, kebawa sampai ke rumah, mereka tuh komunikasinya bagus, bukan cuma di kerjaan, karena mereka udah terbiasa. Jadi biasakan dirimu berkomunikasi dengan baik. It takes time, tapi nggak apa-apa, slowly aja, step by step. Nggak ada yang namanya orang itu langsung handal, nggak ada. Selalu ada first time at everything lah, gitu deh simpelnya. Satu sih yang paling oke banget nih kalau kamu bekerja sebagai flight attendant, kamu tuh ketemu banyak orang, kamu bertemu banyak orang, kamu berkomunikasi dengan banyak orang, kamu akan mendapatkan banyak relasi. Sesimpel kenalan bentar aja itu penting, karena kemarin setelah aku selesai karena COVID, beberapa pekerjaan yang aku dapatkan setelah itu adalah dari teman-teman yang aku kenal selama aku menjadi pramugari. Jadi kalau seandainya kita treat people, maksudnya treat passengers dengan baik, mereka taunya kita punya skill di bidang itu. Mereka percaya untuk naruh kita di pekerjaan lain-lainnya selain menjadi pramugari. Inilah penerbangan haji. Ingat maksudnya penerbangan haji ini tipikal penumpangnya kan beda banget ya sama penumpang reguler. Kalau penumpang haji ini mostly mereka itu pertama kali naik pesawat, nggak ngerti gimana sesimpel nge-recline seat back, mereka juga nggak ngerti, pakai lavatory, pakai toilet, mereka juga nggak ngerti. Banyak yang udah tua, mostly mereka bukan banyak lagi, semuanya rata-rata udah tua, bisa dihitung jari yang masih muda ada berapa orang. Maksudnya di penerbangan ini banyak terenyuhnya melihat mereka yang kita bekerja kalau kita ikhlas, respon dari merekanya juga bikin kita terenyuh, kayak terlalu banyak bilang thank you, penumpangnya banyak banget bilang thank you, padahal yang kita lakuin tuh sesimpel nge-recline tempat duduknya, atau ngajarin mereka cara pakai lavatory, atau buangin sampahnya, atau bawa mereka muterin pesawat biar nggak pegel. Hal sesimpel kayak gitu aja berkesan banget di hati, dan simple things matter lah. Oke. Beberapa ini informasi penting nih. Beberapa orang berpikir tuh, termasuk aku dulunya waktu aku awal decide buat jadi pramugari, karena dulu aku awal buat jadi pramugari to be honest cuman buat cari uang. Aku nggak berpikir bahwasanya menjadi pramugari ini ada jenjang karirnya. Tapi di perusahaan aku ada jenjang karirnya. Maksudnya kita selesai jadi pramugari bisa jadi chief. Maksudnya selama jadi pramugari pun ada tingkatannya kan. Ada dari junior tuh, junior, MDC, kemudian purser itu flight service manager kita, sampai pensiun. Kita pun juga bisa jadi orang office kalau seandainya punya latar pendidikan yang sesuai. Jadi bisa buat pekerjaan for lifetime, buat seumur hidup sih. Bukan sekedar terbang, landing doang. Jadi setiap saat pastiin skillnya diasah, kalau bisa pendidikan jangan ditinggal. Kan bisa kuliah sambil terbang. Iya, kalau seandainya kamu mau jadi orang office, kamu butuh background pendidikan yang sesuai lah. Tapi kalau seandainya buat sebatas jadi flight service manager, tamatan SMA nggak apa-apa kayaknya. Atau aku nggak tahu sih persyaratannya apa, tapi kayaknya tamatan SMA nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ada kesempatan sekolah, lanjutin sekolahnya. Kalau ada uang buat sekolah, ada waktu buat sekolah, lanjutin sekolah ya. Harapannya adalah, karena sekarang COVID udah nggak ada ya, masih ada sih, cuma maksudnya nggak kayak dulu. Harapannya adalah semoga penerbangan Indonesia semakin ramai
jadi kita tidak di PHK. Kemudian bagi kalian yang mau bergabung menjadi flight attendant, jangan ragu buat nyoba. Kalau gagal coba lagi. Banyak kok teman-teman aku yang berhasil itu setelah 5 kali attempt, 4 kali attempt, ada bahkan yang 8 kali attempt kok teman aku baru akhirnya lolos. Maksudnya berusaha aja setelah kamu gagal itu, latih lagi skillnya, perbaiki lagi yang harus diperbaiki, kemudian coba lagi sampai kamu berhasil masuk. Karena bekerja jadi pramugari ini seru, have fun, semua pekerjaan capek ya, tapi maksudnya kita mendapatkan banyak benefit yang gak orang lain rasain. Yang kadang-kadang kita pagi di Singapura, malam udah di mana, atau hari ini di Jeddah, besok di Padang sunsetan kayak sekarang ya kan, atau besoknya lagi ke Madinah kan bisa jadi. Itu kan have fun banget ya, spending waktu buat keliling ke sana kemari. Aku Nadia Sastra, sekian bincang-bincangnya. See you on board guys. Bye.